Selamat siang, sahabat PKH di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Cepi Sabelmudin, salah satu pendamping di Kabupaten Sukabumi. Sengaja saya buat video ini untuk menjawab ataupun memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang selama ini di jalan kadang dimana ketika saya turun ke lapangan banyak yang bertanya, Pak, saya ingin dapat PKH gitu. Nah, saat ini saya jelaskan melalui medsos bahwa kaitan salah satu PKH itu adalah program bantuan dari pemerintah yang sifatnya bersyarat. Jadi perlu dicatat bahwa PKH adalah program dari pemerintah, dari Kementerian Sosial, sifatnya bersyarat. Saat yang pertama kaitan dengan penerima bantuan PKH, yaitu Bapak dan Ibu harus jadi sebagai warga negara Indonesia. Ya, tentunya kalau bukan dari warga negara Indonesia tidak berhak mendapatkan bantuan PKH. Nah, yang selanjutnya kaitan dengan program PKH ini, salah langkah awal bahwa Bapak dan Ibu harus tercatat di BDT atau Basic Data Terpadu di desa, ya, di Puskesos. Jadi pastikan dulu ketika Bapak dan Ibu ingin menjadi bagian dari anggota PKH ataupun penerima manfaat dari program pemerintah, program Keluarga Harapan, yaitu yang pertama pastikan Bapak dan Ibu, sekali lagi saya tegaskan, Bapak dan Ibu pastikan terdaftar di BDT, Basic Data Terpadu. Kalau sekarang DTSK, ya, data Basic Data Terpadu itu syaratnya. Pasti BDT itu apa? Adalah data orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi kalau tidak masuk data BDT, ya sampai kapanpun nggak bakalan dapat yang namanya bansos. Jadi itu yang pertama, pastikan Bapak dan Ibu terdaftar di BDT, Basic Data Terpadu. Ya. Bagaimana caranya untuk terdaftar di BDT? Maka silakan Bapak dan Ibu hubungi pihak desa, dalam hal ini adalah Puskesos. Ya. Puskesos di desa masing-masing ada, hubungi dan pastikan bahwa Bapak dan Ibu terdaftar di BDT melalui Puskesos. Yang selanjutnya, bahwa pastikan juga Bapak dan Ibu adalah orang tidak mampu, karena syarat utama dari penerima manfaat PKH ini adalah orang yang tidak mampu atau orang miskin. Bahkan di PKH ini adalah orang kategori klaster terendah. Jadi ingat ya, satu hal, ketika penerima PKH itu adalah klaster termiskin ataupun terendah ya ekonominya. Nah, kalau memang Bapak dan Ibu merasa bahwa memang bagian daripada klaster miskin ataupun tidak mampu, maka berhak mengajukan untuk mendapatkan PKH. Jadi yang pertama, pastikan Bapak dan Ibu adalah orang tidak mampu. Yang kedua, PKH ini adalah bersyarat sebagaimana saya bilang tadi, bahwa bantuan bersyarat. Syaratnya apa? Harus memiliki komponen. Ya. Komponen. Apa itu komponennya? Di antaranya pertama ada anak usia dini. Anak usia dini itu adalah anak 0 sampai 6 tahun itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian kedua, ibu hamil. Ya, hamil pun bisa diajukan setelah ibu terdaftar, bisa mendapatkan bantuan untuk ibu hamil. Yang ketiga, anak usia sekolah dari mulai SD atau MI ya sederajat, kemudian siswa SMP atau Madrasah Sanawiyah dan sederajat. Yang ketiga, SLTA ya termasuk dalamnya Madrasah Aliyah, SMK ya ataupun paket C, itu bisa menjadi bagian daripada penerima manfaat PKH. Selanjutnya, yang keempat ada lansia, orang tua ataupun lanjut usia pun ketika bagian daripada keluarga tersebut maka mendapatkan bantuan dari program Keluarga Harapan. Yang terakhir adalah penyandang cacat ya, itu atau disabel. Dan disabel ini sama mendapatkan hak ataupun mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui program Keluarga Harapan. Jadi pertama tadi, pastikan Bapak dan Ibu adalah sebagai warga negara Indonesia, kemudian tercatat di BDT, Basic Data Terpadu, kemudian Ibu dan Bapak benar-benar orang tidak mampu. Ya. Kalau sudah masuk BDT, kemudian
ibu dan bapak setelah diverifikasi nanti memang tidak mampu ataupun kategori orang miskin, maka di sana ditentukan dengan komponen. Meskipun orang mampu ataupun ya tidak, orang tidak mampu maksud saya, bapak dan ibu terkategori orang tidak mampu, kemudian yang 5 komponen ini tidak ada, maka tidak akan mendapatkan program PKH ini. Jadi tetap ketika tidak mampu, pertama harus ada ibu hamil, itu akan mendapatkan bantuan. Yang kedua, saya ulangi, tadi ibu hamil, kemudian anak usia dini, ya, kemudian anak sekolah yang SD, SMP atau SMA, kemudian lansia, dan terakhir disabel. Nah, barangkali itu saja sebagai awal ya pencerahan ataupun penjelasannya kaitan dengan bagaimana sih cara mendapatkan PKH ataupun cara mendapatkan bansos, bantuan sosial dari Kementerian Sosial melalui program Keluarga Harapan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tonton terus dan pahami kaitan dengan program Keluarga Harapan. Mari kita sama-sama sukseskan program pemerintah, lebih khusus yaitu program Keluarga Harapan. Kita awasi bersama kaitan dengan penyaluran bansos ini, karena ini adalah hak warga negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.